Bertemu kembali dengan Bapak di sini. Bersyukur untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan sekali lagi belajar firman Tuhan tentang tujuan hidup manusia. Mari kita berdoa. Bapak ajak anak-anak semua berdoa untuk kita siapkan hati dengar firman. Kita berdoa ya. Bapak Sorgawi, kami bersyukur saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami mengerti dan tolong kami untuk kami mampu menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tujuan hidup kita apa? Masih ingat? Tujuan hidup kita untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia. Bapak pernah menceritakan kepadamu sekalian apa yang disebut kita dicipta segambar Allah. Sehingga kita menjadi ciptaan satu-satunya yang khusus, berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena kita image of God, gambar Allah yang hidup segambar dengan Allah. Untuk apa? Untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. Dan kita sudah belajar tentang apa yang disebut menikmati Allah, yaitu dekat dengan Tuhan. Seperti Nabi Habakuk yang tidak mendapatkan apa-apa pun lagi ketika seluruh tumbuh-tumbuhan sudah tidak berbuah, seluruh hewan-hewan sudah dirampas, tidak ada lagi dalam kandang. Tapi hatinya terus beria-ria kepada Tuhan karena dia dekat dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Hari ini Bapak akan membicarakan kepadamu, menyatakan kepadamu satu berita tentang apa yang disebut memuliakan Allah. Panggilan hidup kita bukanlah panggilan sia-sia. Panggilan hidup kita, Tuhan mencipta kita. Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah alam semesta ini. Kita ada hari ini hanya untuk satu tujuan utama, supaya hidup kita memuliakan Allah. Dengarkan satu ayat yang dinyatakan oleh satu raja yang begitu besar. Satu raja yang begitu agung. Tapi hatinya menjadi hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Siapa nama raja itu? Daud. Dengar ya. Bapak baca satu Mazmur Daud dari Mazmur 19. Mazmur nomor 19 ayat 2. Daud bermazmur memuji Tuhan. Menyatakan kalimat ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Anak-anak sekalian tahu tidak? Seluruh alam semesta ini begitu indah, begitu megah. Semuanya sedang menunjukkan ada satu pencipta. Satu pribadi yang mulia, yaitu Allah yang telah menjadikan semua. Dengan melihat alam semesta, kita boleh semakin melihat kemuliaan Allah. Dengan melihat seluruh keindahan alam semesta. Di laut kita melihat terumbu karang yang begitu indah. Di hutan kita melihat kicauan burung-burung dan binatang-binatang yang begitu indah. Di langit kita melihat gugusan bintang-bintang yang begitu indah. Semua itu kita dibawa untuk melihat berapa besar dan berapa mulianya Allah. Tapi justru yang paling indah dari semua yang diciptakan Tuhan, yang dicipta Tuhan secara khusus dengan sungguh-sungguh, dengan keinginan sendiri bisa memuliakan Tuhan, yaitu manusia. Kita, kamu sekalian, Bapak, dan kita semua dicipta untuk kemuliaan Allah. Kita jauh lebih mulia daripada alam semesta ini. Walaupun alam semesta ini lebih besar. Walaupun binatang gajah lebih besar. Punya belalai dan punya suara. Wah, tapi dia cuma bisa begitu. Sedangkan kita punya potensi yang begitu besar untuk memuliakan Allah. Apa itu? Yaitu hidup kita, hati kita, mulut kita, pikiran kita, pekerjaan kita, seluruh hidup kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Tuhan cipta kita untuk kemuliaannya. Lalu satu kali seorang anak tanya kepada Bapak, Pak, bagaimana caranya supaya hidup saya terus bisa memuliakan Allah? Dengar baik-baik ya. Cara supaya kita bisa terus memuliakan Allah yaitu dengan cara 3 hal. Pertama, supaya kita tahu bagaimana cara memuliakan Allah, kita kembali kepada firman. Harus bertekun dengan firman. Kedua,
kita bertekun di dalam doa, mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kita, sehingga kita berdoa. Sama dengan yang disebut menikmati Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Waktu kita menikmati Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Waktu kita memuliakan Tuhan, kita menikmati Tuhan. Waktu menikmati Tuhan, membaca firman dan berdoa, kita memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, memuliakan Tuhan berarti seluruh hidup kita jadikan, kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Dimulai dari kita yang mau beribadah memuji Tuhan, dengan bernyanyi memuji Tuhan, dengan bekerja untuk kemuliaan Tuhan, dengan sekolah belajar untuk memuliakan Tuhan, dengan bermain, waktu kita bermain bukan asal-asal main saja, tapi seluruh hidup bermain pun kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah indahnya menjadi seorang anak-anak Tuhan. Inilah indahnya menjadi seorang Kristen. Karena seluruh hidup kita adalah hidup yang dilakukan untuk kemuliaan Allah. Maka anak-anak, tujuan hidupmu tidak bisa lari dari sini. Dengar baik-baik, sekali lagi Bapak harus bilang kalimat ini. Kamu sekalian dicipta Tuhan, dipanggil Tuhan, bukan untuk hidup dalam dosa. Bukan untuk hidup menikmati kebinasaan. Oh, seringkali ada anak-anak yang bilang, enak hidup maunya main-main terus. Enak hidup maunya bohong-bohong kecil saja. Kalau belajar nyontek saja. Tidak, itu bukan kenikmatan. Itu kesia-siaan. Itu mendukakan hati Tuhan. Itu yang namanya dosa. Yang membuat kamu nanti jauh terputus dari Tuhan. Tuhan bukan cipta kamu untuk melakukan itu. Tuhan cipta kamu untuk dekat dengan Dia. Untuk hidup memuliakan Dia. Maka apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Waktu Daud hidup menjadi raja, seluruh kehidupannya dikerjakannya untuk kemuliaan Allah. Hatinya sungguh-sungguh membangun kerajaan dan seluruh masyarakat yang mau memuliakan Tuhan. Maka sepanjang hidup Daud menciptakan banyak sekali mazmur untuk kemuliaan Allah. Tapi apa yang terjadi? Terlalu disayangkan, anaknya juga raja yang besar, yaitu Salomo. Salomo berbeda dengan Daud. Daud punya hati terus memuliakan Tuhan. Tapi Salomo justru lari dari Tuhan. Dia menyembah berhala. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika dia jatuh jauh dari Tuhan, seluruh kerajaannya menjadi kerajaan yang hancur. Tapi Daud yang hatinya untuk Tuhan, terus memuji dan memuliakan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, Daud adalah hambanya yang setia. Daud adalah raja, hamba Tuhan yang paling mengerti isi hati Tuhan. Dia jadi raja, dia jadi orang besar, tapi bukan jadi orang yang sombong. Dan bukan hidup untuk dosa, tapi seluruh kehidupannya dipakai untuk kemuliaan Allah. Anak-anak sekalian, inilah panggilan kita. Seperti Daud, biarlah hidup kita sekalian mau sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mau sungguh-sungguh hidup hanya untuk menikmati Tuhan. Bukan menikmati dosa. Bukan bermain-main dalam dosa. Tapi hidup dengan firman, hidup dengan doa, dan memuji Tuhan dengan mulutmu dan hidupmu. Seluruh perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk terus mencintai Tuhan, mendekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ingat ya, itulah tujuan hidupmu dan berjalanlah dalam kebenaran untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali.